Firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, yang telah memberkati kehidupan kami semua di sepanjang hari ini. Dan di malam hari ini kami persekutuan Bapak Jemaat Sion Tolai kembali ada dalam persekutuan ini. Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan di malam hari ini ya Tuhan, firman-Mu hendak diberitakan bagi kami semua. Engkau Tuhan kiranya menganugerahkan kami hikmat agar kami dapat mengerti, memahami, dan kami pun dapat melakukan firman itu dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah sedia untuk mendengarkan. Amin. Mari kita buka Kejadian pasal 7. Kejadian pasal 7 kita akan baca ayat 1 hingga ayatnya yang ke-24. Kejadian pasal 7 ayat 1 hingga ayat ke-24 kita akan baca berbalasan. Ayat yang ganjil akan saya bacakan, dan ayat yang genap akan dibacakan oleh persekutuan Bapak Jemaat yang ada saat ini. Kejadian pasal 7 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-24 kita mulai di bawah judul air bah. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam batra itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dari segala binatang yang tidak haram, haruslah kau ambil 10 pasang, jantan dan betinanya. Tapi dari binatang yang haram, 1 pasang, jantan betinanya. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang, jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan di atas bumi, 40 hari 40 malam lamanya. Dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu. Lalu Nuh melakukan segala diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Masuklah Nuh ke dalam batra itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Dari binatang yang tidak haram dan yang haram, dari burung-burung dan dari segala yang merayap di muka bumi. Datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam batra itu, jantan dan betina, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Setelah 7 hari datanglah air bah meliputi bumi. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudra raya yang dahsyat, dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Selamat malam, shalom. Shalom. Persekutuan Bapa yang diberkati Tuhan. Tema dari perenungan kita di malam hari ini ialah air bah dijadikan Allah sebagai pembelajaran bagi umat. Persekutuan Bapa yang diberkati Tuhan, peristiwa air bah seperti yang terjadi di zaman Nuh pada waktu itu adalah sebuah bentuk penghukuman yang diberikan oleh Allah kepada umatnya. Kenapa ada penghukuman? Karena di sana terjadi pemberontakan kepada Allah. Manusia hidup penuh dengan kejahatan. Bukan jahat di mata manusia, tapi itu jahat di mata Allah. Dan Allah melihat bumi yang sudah diciptakan begitu sangat baik, begitu amat baik seperti yang ada di Kejadian pasal 1. Ketika ia selesai menciptakan segala sesuatunya di hari pertama sampai hari yang terakhir, ia mengatakan bahwa segala sesuatu yang diciptakan itu sangat amat baik. Allah melihat bumi yang diciptakan itu sudah rusak. Di mana-mana banyak kekerasan terjadi. Kejahatan manusia. Kejahatan itu telah memenuhi bumi. Orang kawin-kawin dengan sembarangan, sesuka hati. Tidak pandang status. Mau dia saudara, mau dia keponakan, mau dia sampai tanta atau sampai om, mau dia punya adik. Orang tidak lagi memandang garis keturunan. Mereka kawin sesuka hati mereka. Mereka mengawini orang lain sesuka hati. Dan manusia pada waktu itu cenderung hati mereka itu membuahkan kejahatan. Bisa kita lihat di pasal 6, bacaan sebelum pasal 7 bacaan kita pada malam hari ini. Bisa diuraikan bagaimana kejahatan manusia pada waktu itu. Oleh karena kejahatan itulah Allah menghendaki ada yang namanya pembaharuan di bumi. Lalu bagaimana cara Allah membaharui bumi pada waktu itu? Bumi yang sudah rusak dengan segala dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Satu-satunya cara yang dibuat oleh Allah
untuk membaharui bumi yang sudah rusak pada waktu itu adalah dengan menghadirkan air bah. Saya sempat berpikir secara logika, air itu kan fungsinya untuk membersihkan. Secara logika kata berpikir, air itu untuk membersihkan. Jadi mungkin itu juga bagian kenapa air bah yang ada pada waktu itu. Karena bumi sudah rusak, sudah kotor dengan kenyataan manusia, maka dibersihkan dan dibaharui dengan air. Dan pada waktu itu cara Allah menghukum adalah dengan mendatangkan air bah. Akan tetapi sebelum Allah mendatangkan air bah, ada satu keluarga. Jangan lupa kita sebut keluarga. Ada satu kepala keluarga yang dipandang oleh Allah, dia hidup dalam kebenaran di luar seluruh penduduk bumi yang ada pada waktu itu. Saya tidak tahu berapa banyak penduduk bumi yang ada di zaman Nuh pada waktu itu, tapi dari semua penduduk bumi yang ada, satu kepala keluarga, satu keluarga yang dipandang Allah hidup dalam ketaatan kepada Dia, dan itulah Nuh dan keluarganya. Kepada Nuh, seorang kepala keluarga, dan kepada keluarga Nuh inilah Allah menyuruh ia untuk membuat batra yang dijadikan sebuah sarana atau alat bagi Allah, bagi Nuh, untuk mengantisipasi ketika air bah itu datang ke bumi. Kalau bapak-bapak pernah nonton film tentang Nuh, air bah, saya pernah nonton film tentang air bah, dia agak berbeda ceritanya dengan yang ada di Alkitab. Tapi kalau yang saya lihat pada waktu di film itu, Nuh sempat panggil banyak orang supaya masuk dalam batra. Tapi justru orang-orang bilang kalau dia itu orang gila, karena tidak mungkin mau ada air bah dan tidak mungkin mau buat batra sebesar itu dengan membawa orang banyak. Jadi kalau di film itu orang-orang anggap Nuh itu orang gila. Cuma memang dalam Alkitab tidak ada dikatakan hal demikian. Nah tentunya Allah sudah menjelaskan kepada Nuh kenapa atau apa Allah memerintahkan agar Nuh membuat batra. Pasti Allah sudah bilang lebih dahulu sama Nuh kenapa dia harus buat batra itu. Dan Nuh, orang yang benar dan taat, ia melakukan seperti yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Membuat batra dengan ukuran yang sudah ditentukan oleh Allah sendiri. Ada berapa kasta panjang, lebar, dan tingginya. Ada dalam Alkitab ditulis. Nah oleh karena ketaatan Nuh itulah, ketika air bah itu datang dan menimpa manusia, maka Nuh beserta keluarganya, istrinya, anak-anaknya, menantunya diselamatkan oleh Allah dan hewan-hewan seperti yang diperintahkan oleh Allah. Mereka semua terhindar dari bencana air bah itu. Karena ketaatan kepala keluarga yang bernama Nuh dan ketaatan keluarga Nuh, mereka diselamatkan oleh Allah dari peristiwa air bah yang dalam bacaan kita dikatakan segala yang di muka bumi baik manusia maupun hewan dan binatang melata dan burung-burung di udara, semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam batra itu. Ayat 23. Nuh dan keluarganya diselamatkan. Nah persekutuan Bapa yang dikasih berkati Tuhan, pertanyaan bagi kita semua pada malam hari ini, apakah manfaat dari kisah Nuh ini, kisah air bah ini, bagi kehidupan persekutuan Bapa jemaat yang ada zaman sekarang ini? Apa manfaatnya bagi kita bapak-bapak yang ada saat ini? Mari kita buka Matius pasal 28 ayatnya yang ke-20. Matius pasal 28 ayat yang ke-20. Mungkin salah seorang bapak bisa membacakan bagi kita semua. Matius 28 ayat yang ke-20. Dan ajarlah mereka orang telah berkata kepada dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, terima kasih. Dan ketahuilah, aku senantiasa menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Manfaat yang bisa kita ambil dari kisah Nuh ini, selain seperti yang dikatakan tadi,
sekalipun ada pemberontakan di sana, tapi juga ada kasih yang ditunjukkan. Dan kemudian yang kedua, sebagai bapak-bapak kita harus membuka lembaran baru dalam hidup kita. Poin yang penting juga ialah penyertaan Tuhan itu akan terus kita rasakan dalam hidup kita. Kalau kita mau taat dan setia kepadanya, seperti disampaikan tadi, kalau kita mau hidup membuka lembaran baru, meninggalkan semua dosa-dosa yang sudah kita lakukan di masa lampau. Penyertaan Tuhan itu akan menjadi bagian kita. Itu janji Allah, Dia berjanji akan selalu menyertai kita sampai akhir hidup. Dia akan sertai. Tapi kalau kita mau taat dan setia terhadap perintah-perintah, artinya kalau kita menaati firman Allah, kita pasti akan beroleh selamat. Karena itu adalah janji penyertaan yang Allah tunjukkan kepada orang-orang yang mau taat dan setia. Jadi bapak-bapak, sebagai seorang bapak, sebagai seorang suami, kalau saya ini dari saya kelas 6 SD, saya tidak terlalu merasakan bagaimana itu kasih sayang seorang bapak. Tetapi yang saya pahami adalah sebagai seorang bapak, bapak ini kan dikenal tegas. Namanya dia kepala keluarga. Berarti dia adalah teladan. Oleh sebab itu, hiduplah dalam ketaatan, kesetiaan, dan kebenaran. Seperti Nuh, karena dia hidup benar, bukannya dia yang diselamatkan, tapi seisi rumahnya. Demikian pula kiranya kita sebagai persekutuan Bapa yang ada saat ini. Hidup dalam ketaatan dan kebenaran bukan hanya akan membawa keselamatan bagi kita pribadi, tapi bagi seisi rumah kita. Kalau kita hidup benar dan taat, istri anak-anak kita melihat, maka percayalah, pasti keluarga kita pun akan hidup dalam kebenaran. Nah, pertanyaan yang kedua, bagaimanakah sebenarnya bentuk ketaatan dan kesetiaan yang Tuhan harapkan kepada kita persekutuan Bapa? Contoh paling sederhana dan paling dekat dalam hidup kita adalah ayo beribadah. Itu contoh paling sederhana. Kesetiaan kita dalam mengikuti ibadah, ketekunan kita dalam melakukan firman Tuhan dalam hidup kita, memberikan contoh dan teladan yang baik. Ini ada saat masih berkaitan dengan pertanyaan yang pertama. Memberikan teladan yang baik. Kalau kita sebagai bapak-bapak rajin beribadah, sudah pasti tidak punya anak-anak, entah itu dia sekolah minggu namanya atau pemuda, cukup otomatis rajin beribadah. Tapi kalau kita punya anak-anak, bagaimana kita mau menunggu kita punya anak-anak? Nah, sedangkan kita sendiri, kita bisa hidup dalam kebenaran, bisa rajin beribadah. Kalau kita pun sebagai persekutuan Bapa, sebagai seorang kepala keluarga, tidak menunjukkan hal yang demikian. Kita tidak punya kekuatan menunggu kita punya anak, memenasihati kita punya istri, kalau kita sendiri tidak melakukan demikian. Jadi itulah yang diharapkan dapat kita lakukan dalam hidup kita setiap hari. Persekutuan Bapa yang dikasih Tuhan, firman Tuhan saat ini mau mengajak kita semua bapak-bapak yang hadir saat ini untuk meneladani tokoh Nuh menjadi teladan dalam hidup kita setiap hari sebagai seorang bapak jemaat, agar supaya kita semua diselamatkan oleh Tuhan, selalu disertai oleh Tuhan, selalu diberkati oleh Tuhan dalam hidup pribadi, keluarga, pekerjaan, bahkan pelayanan kita setiap hari. Tuhan pasti akan menolong kita. Amin.